Cuman mereka juga ngomong gini, wah ini anaknya bagus ya, tadi dia bete banget mukanya, tapi begitu kita action langsung gitu. Ya namanya saya orang tua ya, saya pasti senang lah ya kalau ada anak saya ditawarkan seperti itu, karena pertama siapa sih yang gak mau jadi artis gitu, ya kan? Adakah tanda-tanda yang kita tangkap dari Niko dari kecil ini bahwa kayaknya bakat anak ini ada bakatnya, atau memang hanya coba-coba saja pertamanya, tidak ada sekali yang kita tangkap dari Niko? Kalau untuk tanda-tanda kayaknya road to school ya. Dia sempat road to school, jadi kayak ke beberapa sekolah daerah-daerah, jadi itu aduh penuh bocil yang chat. Tadi kok dari sekolahku. Boleh minta WA, aduh ini bocil. Niko kalau disuruh pilih nyanyi, main film, atau fashion show, yang mana yang suka? Semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan Portal Media, terima kasih sudah hadir lagi di podcastnya Portal Media. Anak-anak Makassar itu punya prestasi yang luar biasa. Nah, Portal Media berusaha ngundang satu-satu datang ke studio. Sorry, suaraku masih gasrak. Ke studio, kita mau tanya-tanya, kita mau podcast, mau ngobrol soal prestasi-prestasinya. Di akhir bulan lalu itu ada namanya Indonesia Fashion Week. Ada satu anak Makassar yang jadi modelnya di sana. Sudah hadir di studio bersama mamanya. Ada, dipanggilnya kakak ya, kakak Nikolai Wagelis bersama mamanya Ibu Reni Putri. Benar ya? Iya, benar ya? Namanya sudah benar ya? Agak sedikit salah. Apa siapa, coba kasih namanya siapa, coba. Nikolai Wael Hagiali. Oke. Lidahku kurang bisa bilang, nggak apa-apa. Saya panggil kakak Niko saja ya. Oh, boleh. Ya, sama Ibu Reni atau Ibu Putri nih? Ibu Reni. Oke. Niko, berapa umur tanah? 10 tahun. 10 tahun itu kelas berapa ya? Mau naik kelas 5 sih ini. Naik kelas 5. Model tuh, jadi model. Mau catwalk sama foto, dua-duanya diambil sama dia. Iya. Sejak kapan? Sejak umur berapa ya itu? Masih kecil sih. Kecil. Nggak terlalu kecil. Kelas 1, 2 kak ya? Kelas 1. Kelas 1. Tapi sebelumnya itu dia sebenarnya sebelum ke manggung gitu, sebelum ikut fashion show itu pernah waktu kecil dipanggil di jadi model salah satu mall gitu. Jadi mulai dari situ terus kayaknya ini anak minat gitu. Terus dia juga kalau ada event fashion show di mall-mall kan dia senang liatnya, padahal masih kecil waktu itu. Akhirnya ya saya coba untuk kasih ikut sekali, juara dan bagus gitu, padahal dia masih pemula gitu. Akhirnya keterusan. Nah, waktu pertama kali dipanggil fashion show, pertama kali apa? Jadi model. Yang dipanggil pertama kali itu jadi model ini aja sih, jadi model video buat mall gitu. Salah satu mall di Makassar. Jangan sampai pernah saya lihat ini anak ini. Terus sekarang juga dia ini sih salah satu brand ambassador. Betul. Mall terbesar juga di Makassar. Gitu. Tapi mall berbeda dengan yang waktu dia kecil gitu. Waktu pertama kali dipanggil itu bagaimana cara, maksudku ketemu di jalan kayaknya bagus jadi model ini gitu, bagaimana? Ketemu di mall sih karena kebetulan kan ketemu sama ya orang-orang mall kan, kalau tim-tim medianya mall kan di mall-mall aja nih tim-tim marketingnya kan. Jadi kebetulan mereka butuh juga talent anak kecil, terus ada yang dewasanya sebagai orang tuanya gitu kan. Nah kebetulan yang anak-anaknya itu yang dipanggil Niko gitu. Yang dipanggil Niko. Iya. Tidak sengaja ketemu? Tidak sengaja gimana ya? Sebenarnya dikenal juga sih, soalnya sering ke situ gitu. Jadi akhirnya kita berteman kan, sering ke mall itu. Iya. Jadi setelah dipanggil itu pertama kali jadi model di mall. Benar. Oke.
Setelah itu dia ngapain? Setelah itu nggak ngapa-ngapain pas COVID soalnya. 2020 berarti 2000. 2019 kan 20 gitu. Terus pas usia 7 tahun diikut sertakan lagi di salah satu lomba-lomba fashion show gitu kan. Dan ternyata dia menang. Siapa yang ikut lomba? Ibu. Niko bukan saya. Nah, maksud saya mau ikut serta. Mamanya yang Niko ini ikut lomba atau nanya dulu dong orangnya. Kakak akan ada lomba fashion show nih di mall. Jadi nanya. Waktu itu belum ada adiknya kan, jadi Mas panggil Niko. Niko mau kayak begitu. Iya. Dia mau gitu. Tapi masih waktu itu ditanya masih umur 6 tahunan kalau tidak salah. Tapi saya ikutkan lomba fashion show pertama kali di usia 7 tahun. Tapi sorry, dengan kegiatannya sudah masuk ke Indonesian Fashion Week ini, itu kan sibuk ya? Ya sangat sibuk, apalagi sekarang dia kan juga lagi latihan nyanyi gitu kan, acting. Jadi memang benar-benar entertainnya tuh mau diasah nih kan, jadi semakin sibuk lagi. Kenapa mau disuruh jadi model? Disuruh atau tidak? Tidak, mau sendiri. Mau sendiri, kenapa? Siapa yang dilihat? Siapa yang dilihat waktu itu? Siapa artis idola? Jeffrey Nicole. Ya saya juga mau. Sorry. Waktu kelas 1 itu diminta lah jadi apa namanya, modelnya mall ya. Belum kelas 1 sih waktu itu kayaknya. Masih TK, soalnya pas COVID itu. Pas mau masuk COVID. Setelah itu mau terus Niko. Iya. Iya, lomba pertama, piala pertama yang Niko dapat apa? Juara 1 ya? Iya, juara 1. Juara 1. Iya. Itu lomba fashion show di mall. Di mall. Itu kalau lomba fashion show apa sih? Kita bawa baju sendiri. Iya, jadi sesuai tema, terus kita persiapkan sendiri kan sesuai tema. Itu aja. Iya, itu dengan yang dinilai itu dari perform, dari catwalk gitu. Selama ini anaknya tidak protes begitu. Kenapa saya? Kan umur segini, ini kelas berapa? Kelas 5 sekarang kan? Oh, iya mau next. Ini biasanya kan umur segini mau main bola, mau main PS, main game. Sekarang kan lebih ke game. Ya. Game ini. Enggak sih Kak, karena mungkin dia sendiri yang mau. Kadang pernah juga kan, mungkin sekitar sebulan tidak saya ikut sertakan kan, karena saya pikir lagi banyak, soalnya waktu itu ada latihan ini, jadi enggak itu. Dia malah yang tanya, emang kapan kakak manggung lagi? Aduh, dia yang mau gitu. Niko suka manggung Niko? Suka. Hah? Suka. Sekarang malah dia mau nyanyi lagi. Niko kalau disuruh main bola sama manggung, pilih mana Niko? Main bola. Masih tetap main bola. Apa ini Kak? Apa klub paling kita suka Kak? Atau suka main bola atau pedal kayak apa kayak basket? Main bola siapa ya suka? Main bola juga suka. Nonton bola enggak kemarin, timnas kemarin? Nonton, tapi waktu lawan Cina sama Jepang enggak nonton. Cina cuma nonton sedikit. Pas Indonesia kasih cetak gol. Di situ kan saya lagi ada di rumahnya teman ontiku. Kan TV-nya juga itu biasa muncul kayak sepak bola, jadi saya nonton di situ. Pas cetak gol, saya langsung ditelepon sama mami untuk pulang. Sudah saya pulang. Kenapa? Disuruh pulang. Kenapa disuruh pulang? Karena besok sekolah. Iya, besok ulangan. Besok ulangan. Masih kalau orang jadi model masih pikir ulangan kah? Masih lah. Masih kah? Penting benar. Sekarang sudah nggak ada ranking itu kan? Iya, kan nggak ada ranking iya, kan? Benar. Tapi Niko sekolahnya masih aman-aman aja sih. Jadi kemarin Indonesian Fashion Week kan ke Jakarta itu. Iya benar. Niko cuti kah? Sekolahnya izin sekolah kan, izin. Jadi pas libur. Soalnya kan long weekend juga kalau nggak salah itu tanggal merah, jadi masuk long weekend. Jadi
libur. Cuman tetap harus ada surat izin kan buat sekolah gitu. Pernah ada situasi bahwa harus memilih Pelajaran. kuliah sekolah atau manggung nggak? Harus salah satunya ya. Sebenarnya sih nggak ada sih, soalnya dari pihak sekolah juga mendukung. Waktu itu kan kita sempat juga, waktu itu ada film kan, cuman belum, mungkin bulan ini tahun ini akan terputar film tersebut. Izin 2 minggu untuk syuting juga didukung sama sekolah gitu. Sekolah tahu dan sekolah sangat mendukung gitu. Jadi kalau ada kegiatan-kegiatan paling dari pihak manajemen yang model atau entertain gitu kasih surat izin gitu, minta izin ke sekolah. Sorry, Niko ini udah ada agensi ada masuk satu sih, ada masuk tapi model gitu, model Makassar gitu. Jadi dia diatur sama agensi? Enggak juga sih. Juga. Yang ngatur mamanya? Mamanya, tapi tetap saya harus konfirmasi sama anak saya juga. Sama Niko. Soalnya kan kalau mau perform atau mau kayak contoh mau acting atau mau ikut casting apa kan nggak bisa juga kan kehendak saya dong. Takutnya anaknya nggak mood, nggak mau kan kacau juga gitu. Setahu saya bukan model, tapi setahu saya itu manggung tuh, fashion show itu kan moody kita kan, artinya wajah kita itu memperlihatkan mood kita. Betul, kan ceritanya. Sedangkan model-model itu dituntut untuk mukanya tuh kering gitu, gimana mukanya kan ceritanya tuh. Ini anak kecil loh, ini anak kecil lah, kelas 5 SD. Dia sebelumnya udah jadi model. Menjaga moodnya sebelum naik ke panggung tuh gimana ya? Kalau gimana ya? Saya sih sebagai orang tua pasti menjaga moodnya nih kan. Tapi bersyukur banget sih anak ini, dia itu gini loh Kak. Mungkin saya nggak tahu, mungkin passion ya kali ya. Saya juga nggak pernah paksa. Jadi kalau dia itu lagi bad mood, walaupun saya lagi habis marah-marahin nih di belakang panggung, tapi begitu dia mau perform apapun ininya dia pasti tunjukin gitu. Jadi kalau memang keadaan performnya harus smile, dia pasti akan ceria di atas panggung. Jadi dia nggak pernah punya kesulitan untuk naik begitu dia lagi misalnya dilarang main game nih, terus tiba-tiba harus manggung begitu. Ya, gitu kan biasanya bad mood kan anak. Ini dia enggak. Jadi walaupun paling terus nanti kalau sudah panggung sudah bagus kembali bad moodnya. Pernah ada syuting juga nih tapi film Jakarta, cuman mereka syuting di Makassar. Waktu itu Niko kebetulan ikut. Itu aja orangnya pada kaget gitu kan. Soalnya kan anak kecil kan biasanya bad mood. Dan ini berkali-kali tag kan. Cuman mereka juga ngomong gini, wah ini anaknya bagus ya, tadi dia bete banget mukanya, tapi begitu kita action langsung gitu. Jadi emang dari anaknya sih kayak gitu. Jadi nggak kalau dari saya sih bersyukurnya nggak ada hambatan gitu untuk hal-hal seperti itu yang harus benar-benar jaga banget moodnya kan. Niko hobinya apa sih sebelum selain manggung, kayaknya bukan mata pencarian buat dia ya, jadi hobi aja. Tapi maksudku selain fashion show sukanya ngapain? Makan. nyanyi main game kadang juga main bola sama teman. Sekolah di mana Niko? Tunas Bangsa. Niko, kalau sebelum naik panggung ini pernah dimarahi mama enggak? Selalu. Terus bagaimana cara anak untuk bagaimana, apa bahasanya? Biar di atas tidak. Biar di atas tidak mukanya tuh tidak cemberut. Bagaimana bisa kita di atas padahal sudah dimarah-marahin di belakang. Tapi di atas bisa tersenyum. Bagaimana? Kenapa bisa begitu? Ya karena apa ya? Tuntutan. Iya, kenapa dong? Kenapa dong? Terus mau naik, biasa Niko ngerasa rasa gembira. Oke, senang memang. Senang, biasa memang Niko kalau naik tuh terlihat senang naik di panggung. Suka. Iya, dan suka karena Niko juga biasa mengingat sesuatu yang seru. Apa yang diingat? Apa yang diingat? Iya, apa yang diingat?
supaya seru itu. Yang seru itu apa yang diingat? Yang seru itu pernah pergi jalan-jalan sama teman-teman. Jalan-jalan kemana Kak biasanya sama teman-teman itu? Bisa jalan-jalan ke wisata lah. Ke wisata. Tempat wisata. Kemana? Pak, begini, kan sudah keliling Indonesia ya? Enggak sih. Belum. Kemana aja? Sudah kemana saja? Kalau untuk ininya baru ke Jakarta aja sih ininya. Oke, di Makassar ini. Manado. Oh ya, ke Manado ya. Di Jakarta di Makassar ini kita berwisata sama teman-teman tak kemana? Sudah pernah kemana? Baru 1 kali sih. Kemana? Kemana? Ke wisata gua. Wisata gua. Wisata gua. Apa? Mana lagi? Tapi sebelum pindah sekolah, Niko juga sudah berapa kali ikut wisata sama teman-teman sekolah yang lama. Tuh pergi Kemana? itu? Nah, saya terus terang waktu saya lihat foto-fotonya Niko ini, wajahnya tuh, aura mukanya tuh emang udah kayak model profesional sekali nih. Tapi begitu dia ngomong begini tuh anak-anaknya muncul lagi ya. Benar sekali Kak. Benar banget. Jadi di atas panggung tuh mukanya Nyangar. iya kering gitu, kayak betul-betul model-model luar. Tapi begitu kita ngomong begini dia Sama. Ciliknya benar-benar keluar. iya dia seperti anak kelas 5 SD biasanya. Benar. Sorry, waktu pertama kali dia diminta untuk jadi model mall itu, apa yang bikin kita bilang ya sudah, iya kita maju lah ini? Apa ya? Kalau saya sih sebagai orang tua ya, memang saya ya namanya saya orang tua ya, saya pasti senang lah ya kalau ada anak saya ditawarkan seperti itu, karena pertama siapa sih yang nggak mau jadi artis gitu, ya kan? Apa sih yang nggak mau jadi artis? Terus kedua kan saya pikir wah boleh nih, siapa tahu bisa jadi batu loncatan, dilihat sama siapa lagi, dipanggil gitu. Akhirnya oh ya nggak apa-apa mau. Nah Nikonya juga mau gitu, jadi aman-aman aja. Gitu. Ibu bekerja atau full time? Bekerja. Dia repot dong berarti ya. Tapi bisa atur sih. Alhamdulillah bisa tertata rapi gitu dengan kegiatannya. Apalagi kan waktu masih kecil sih agak sedikit ribet soalnya harus ditemanin. Nah untuk sekarang ini karena kita juga udah banyak kenal orang-orang entertain, jadi kadang kalau ada eventnya saya tinggal dulu, saya anterin aja titip, terus saya kembali kerja, nanti pulang datang lagi ke sana gitu. Berani enak. Dia ya? Iya dia berani. Harus berani. Ini ada adiknya, ini ikut juga, cuman nggak masuk concave dia. Saya perhatikan Instagramnya ibu tuh, mulai juga tuh. Iya adiknya mungkin karena lihat kakaknya kan sering juga ikut, jadi ngeliat-liat. Terus kan banyak juga nih teman-temannya kakaknya model-model cewek, perempuan. Jadi kemungkinan adiknya juga ngeliat, akhirnya ngikut gitu. Mau dia. Sebenarnya yang saya mau tanya adalah ketika kita memutuskan untuk bilang, oke, Niko bisa ya seperti yang kita bilang, siapa sih yang tidak mau jadi artis? Tapi maksudku, adakah tanda-tanda yang kita tangkap dari Niko dari kecil ini bahwa kayaknya bakat Jin anak ini, ada bakatnya, atau memang hanya coba-coba saja pertamanya, tidak ada sekali yang kita tangkap dari Niko? Kalau untuk tanda-tanda kayaknya nggak ada sih. Nggak ada sih. Cuman kalau dari saya sendiri kan dulu memang sering suka ikut-ikut foto-foto gitulah gitu kan. Jadi talent foto juga, jadi mungkin saya kayak apa ya, coba deh anak saya bisa ndak ya gitu. Terus kalau dari segi looknya juga boleh lah nih anak, kan? Anak ini. Dan ternyata begitu masuk juga, oh anaknya sendiri yang mau gitu, anaknya juga yang punya passion gitu, yang senang gitu. Jadi bukan karena ada beberapa anak-anak model kan yang sejauh ini yang saya lihat itu memang ada beberapa mereka tuh dari dirinya anak itu nggak mau, jadi orang tuanya yang paksa. Apalagi yang perempuan itu kan paling peka nih perasaannya. Jadi kadang tuh saya kasihan kalau anak perempuan sebelum manggung mungkin lagi bad mood atau apa, dicubit lah sama mamanya, kasihan gitu kan. Jadi saya tuh kayak yang bersyukur banget nih anak saya, kemauan saya
tersalurkan. Anak saya juga enggak merasa terbebani gitu. Jadi banyak ya, ada juga ya. Ada yang kayak gitu, dan itu banyak. Jadi mungkin karena memang kayak saya juga mungkin sih, karena dari orang tuanya nih kan yang mau mungkin awalnya, tapi ternyata kan anaknya nggak mau gitu. Nah kalau saya mungkin ya saya bersyukur karena anak saya mendukung juga nih kemauan bapaknya. Dia juga mau. Dan bahkan kadang mamanya yang nggak bisa nih kerja soalnya ada jadwal mau kesini nggak bisa. Ternyata tapi anaknya yang biar mami nggak apa-apa dititip saja gitu. Oh dia juga mau dititip saja. Berani ya Niko ya? Berani soalnya sudah banyak temannya, sudah banyak komunitas ada model. Ada komunitas model. Oke. Kalau kita masuk dunia entertain kan emang harus banyak relasi nih, benar. Betul. Jadi emang anak saya juga saya nggak batasin untuk, tapi tetap saya ajarin kan hal ini baik, hal ini nggak baik. Soalnya kan apalagi dunia entertain ini agak sedikit gimana ya. Jadi emang benar-benar walaupun mungkin anak saya masih kecil, tapi saya tetap ajarkan dia benar-benar yang ya harus apa ya, penangkapan orang dewasa nih. Soalnya ruang lingkupnya dia ini kebanyakan orang dewasa, orang-orang entertain gitu. Apalagi kalau kayak saya titip gitu kan pasti sama orang-orang dewasa gitu. Jadi orang tua yang punya anak model juga dekat ya, artinya ya ada komunitasnya ya ceritanya. Ada ya. juga. Sorry, cerita awal terus dia bisa dipanggil ke Indonesia Fashion Week itu bagaimana? Jadi emang dia ini sering ikut-ikut fashion show gitu kan. Nah untuk ada salah satu desainer di Makassar itu yang Irwandi Official. Nah itu dia menawarkan untuk Niko untuk ikut ke Indonesian Fashion Week untuk membawakan busana rancangannya. Iya benar. Nah siapa sih yang nggak mau? Ini event besar lah Indonesia Fashion Week ya. Kebetulan Niko juga suka banget nih sama Jeffrey Nicole. Terus dia bilang, wih Jeffrey Nicole pernah di panggung itu, mami mau. Jadi dia mau juga. Oke. Kenapa suka sama Jeffrey Nicole? Kenapa? Aktingnya bagus. Kenapa Jo? Saya terus terang, saya pikir waktu saya lihat Instagram gitu kan, saya anak dewasa sekali kayaknya ya. Benar, orang kalau lihat dari fotonya dia dewasa benar ini anak ini. Sampai ke sini anak-anak jujur. Bocil. Nah iya itu juga jadi pertanyaan kan, maksudnya sehebat-hebatnya dia di dunia entertainment, di dunia modeling ini ceritanya, dia kan tidak boleh kehilangan masa kecilnya Ibu ya. Ya, gimana tuh menjaga ini barang supaya. Jadi saya tuh emang ketika dia punya kegiatan entertain itu benar-benar ya tetap diikut sertakan gitu kan. Tapi di luar dari itu kalau nggak ada jadwal terus di waktu luang gitu kan, dia tetap saya izinkan untuk kayak bermain game, tetap dengan keinginannya sendiri gitu. Main bola, anak-anak benar basket gitu. Jadi tetap ini soalnya ya benar kata kakak kan, jadi tetap di usianya gitu, jangan sampai terlalu benar-benar momen anak-anaknya itu. Atau memang kita atur bahwa pokoknya manggung tuh cuma sebulan sekali misalnya. Enggak juga sih, jadi random aja gitu. Random saja. Random. Ini kok kalau di sekolah tuh kita mainnya sama siapa saja kah? Sama teman-teman, namanya teman-teman siapa-siapa kah? Yang biasa Niko ajak main tuh namanya Efra, Moreno, Alvaro, Gibran, bukan Raka Bumi bukan. Oke. Bahaya anaknya wakil presiden. Apa dong? Banyak. Sohib. Ini Sohib ini. Iya, teman ini. Tapi Kasman sudah pindah sekolah. Pindah sekolah. Sudah tidak terlalu sering main sama kita karena dia keren ya. Suka cepat pulang. Kadang kalau kita baru panggil main sudah pulang. Niko, terus kalau dijemput kah kalau pulang sekolah itu? Niko dijemput kah atau pulang sendiri? Pulang sendiri. Karena depan rumah. Oh ya. Aja kak. Oh jalan kaki Ji. Iya. Ada penjaga sekolah yang antar ke seberang. Jadi kalau pulang sekolah itu boleh lama-lama di sekolah Boleh. Biasanya main apa sama teman-teman kak?
main bola atau main petak umpet. Main bola atau petak umpet. Terus teman-teman tak tahu bilang kita model begitu. Tahu. Biasa mereka ada Instagram dah ya? Nggak ada. Instagramnya Niko yang admin ibu? Iya saya, tapi ada juga di ininya. Dia sendiri. Ada juga di handphonenya. Jadi saya itu walaupun anak saya mungkin kecil ya kan, masih kecil mungkin menurut orang atau ini, tapi kalau kayak sosmednya itu ada DM-nya apa tuh saya pasti sampaikan ke Niko. Kakak ini dibalas enggak? Jangan mami. Dibalas sudah mulai ada fans. Kalau fans banyak sih. Banyak. Sudah mulai ada yang banyak. Ada yang DM. Iya benar. Seumurannya atau bocil-bocil kan bocil-bocil kak ya, banyak bocil-bocil kayak dia kan sempat juga ini apa waktu itu kak ya kegiatan cinta film yang ke sekolah-sekolah road to school ya. Dia sempat road to school, jadi kayak ke beberapa sekolah daerah-daerah. Jadi itu aduh penuh bocil yang chat. Tadi kau dari sekolahku. Boleh minta WA. Aduh ini bocil. Ya ganteng juga anaknya kan. Jadi Niko, senang enggak model ini? Senang enggak? Senang. Suka memang. Suka. Terus katanya hobinya nyanyi sekarang. Iya. Nyanyi, les nyanyi berarti. Dia ya les nyanyi, terus ini lagi ada buat ini sih, dibuatin lagu sama Kak Agogo violin. Jadi nanti mereka ada lagunya gitu. Jadi bisa jadi pindah ke Jakarta ini. Kalau di dunia entertain sih mau besar ya emang harus ke sana. Ya, tapi sebenarnya dia dari sebelumnya sudah biasa ditawarkan Kak. Sering ditawarin. Entah itu by phone atau by DM itu sering, cuman biasanya saya tolak karena ini sih, kalau di Jakarta itu kan kalau yang ganteng itu pasti banyak dong, ya kan? Nah untuk kalau cuman ganteng doang tapi nggak ada ilmunya, bekalnya, saya rasa di sana bisa jadi cuman satu tempat aja nih yang panggil aja nih kan. Makanya saya tolak itu dengan alasan Niko biar belajar aja dulu di sini gitu. Jadi kalau saya sih mungkin saya bekali dulu di Makassar. Nanti kalau sudah emang benar-benar berbekal baru kita go ke Jakarta. Ibu mau ya kan? Kalau Nikonya mau saya keluarganya ini yang saya pikir bapaknya, mamanya, adiknya kan konsekuensinya banyak gitu. Iya benar. Kalau kami sih sebagai orang tua, sebagai keluarga mendukung apapun itu yang Niko suka, kegiatan-kegiatannya Niko selagi itu positif dan emang benar-benar bagus kan untuk kedepannya nih, pasti kami dukung kalau selagi bisa kan. Itu pasti. Apa yang mau dibekali sama anak ini? Jadi yang kita kan nggak mungkin nih kalau mau masuk entertain nggak mungkin dong catwalk aja gitu kan. Nah, jadi emang benar-benar kita harus bekali, apalagi kayak masih kecil kan kita belum tahu nih dia kemana sih nanti larinya, apakah benar-benar cuman sekedar model catwalk, runway, atau bisa nggak sih jadi penyanyi atau enggak pemain film gitu kan, atau multi task semua boleh gitu. Jadi emang kita bekali dari awal itu kayak ini nyanyi, ternyata nyanyi dia oke nih suaranya sampai suaranya sampai bisa ini adalah boleh sampai mau buat lagu nanti nih. Terus acting juga ya alhamdulillah ada gitu, soalnya ada juga kan filmnya nanti, tapi itu kan perlu diasah. Kalau menurut saya sih terlalu dini kalau sekarang, jadi emang benar-benar mau diasah dulu nih. Kalau bisa mungkin minimal ya tahun depan kalau ada panggilan saya pasti go. Benar. Jeffrey Nicole juga kayak gitu ya, dari model dulu kan? Iya benar. Jeffrey Nicole model dulu ya. Benar. Terus jadi acting begitu. Suatu hari nanti kalau terkenal mungkin ingat kayak pernah di podcast. Pastilah. Mau ke Jakarta? Mau. Waktu baru-baru dia nggak mau pulang. Itu selain manggung di Jakarta, ditemani ibu berangkat juga. Iya, tapi saya nyusul soalnya kan kerjaan nih, jadi dia ikut sama ada temennya anak model, tapi berani dia ya. Dia berani, saya juga berani soalnya orang terpercaya banget. Niko waktu di Jakarta selain manggung ngapain kau? Pergi jalan-jalan ke mall. Berenang sama beli mainan juga. Sorry, udah menghasilkan ini ya, duitnya udah ada kan? Ya benar. Kalau ada
panggilan-panggilan kayak bintang tamu gitu kan pasti ada fee-nya. Udah ada fee-nya. Udah cukup, artinya anak sekecil ini udah menghasilkan ini ya. Duitnya udah ada. Ketika pertama kali, let's say misalnya lomba-lomba ini kan, itu kan uang sendiri ya, duit sendiri, beli baju sendiri, fashion untuk ikut lomba fashion show. Iya pasti itu awalnya kan. Cuman kan beberapa lomba fashion show di Makassar, apalagi kalau disponsori sama bank, eventnya bank atau ini, itu ada uang tunai juga kalau mereka menang. Iya benar. Jadi nggak, walaupun kita bermodal ya, namanya juga kita mau jadi model kan, ya harus bermodal dulu kan, walaupun kita bermodal harus modali dulu, tapi pasti ada ininya. Apalagi kalau menang gitu. Ini anak pakai itu udah skincare misalnya. Enggak sih. Sebelum naik juga enggak ada. Enggak ada sih, enggak ada touch apa. Iya, anaknya juga putih kayak gini. Niko kalau disuruh pilih nyanyi, main film, atau fashion show, yang mana yang suka? Semuanya. Anak-anak sekali. Saya nanya kalau ini serius. Ya, betul. Saya banyak sih. Jadi bukan cuma kita saja, banyak. Nggak nyangka. Kenapa dia anak-anak ini? Ibu, saya sebenarnya saya tuh kemarin waktu tim bilang undang Niko ke sini. Tujuan utama saya sebenarnya begini, Bu. Saya mau kan ini buah konsistensi ya. Bukan ikut satu lomba terus hilang. Ya, benar. Hari ini kan buah konsistensi. Benar. Tujuan utama saya sebenarnya, saya mau Ibu ngomong, kasih tahu ke kita semua. Mungkin bukan di fashion show saja. Kasih tahu ke kita semua sebenarnya menjaga konsistensi berada di dunia itu gimana rasanya, karena kan bukan persoalan mulainya ini, persoalan tetap berada dalam jalur ini gitu maksud saya. Ya. Itu bagaimana ya? Iya, gimana itu? Jadi ya gimana ya? Untuk menjaga konsistensinya itu gimana ya? Mungkin karena saya juga didukung sama anak saya ya, maksudnya saling mendukung nih. Saya menjaga konsistensinya dalam dunia entertain, dan ternyata anaknya juga menjaga performnya gitu. Maksudnya moodnya untuk perform ada terus nih. Jadi kayak apa ya? Dia pernah enggak dia tidak mau manggung misalnya? Pernah enggak ya, Kak? Enggak ya? Pernah. Oh, kapan? Pernah waktu apa ya? Enggak juga ya deh. Pernah. Oh iya kan? Pernah. Kenapa? Pernah gara-gara malas manggung. Malas manggung. Cuma mau main game di rumah seharian. Gara-gara itu doang. Terus batal manggungnya. Batal manggungnya. Lebih mending kayak gitu ya, Bu ya. Iya benar. Kecuali kayak udah buat appointment, tapi jarang sih appointment dari jauh, sudah ada dari perjanjian dari jauh nih, terus tiba-tiba dia nggak mau, harus dipaksa. Pernah kayaknya dia ada kayak gitu. Pernah tapi dipaksa enggak? Pernah ada kayaknya memaksa ya. Pernah. Tapi di on stage itu dia tetap pro banget, profesional gitu. Pernah dipaksa enggak? Cuman jarang sekali. Pernah dipaksa. Pernah. Terus kalau dipaksa begitu biasanya mama bilang apa kah? Iya. Apa mama bilang, Niko, kalau Niko tidak manggung, saya ambil handphonenya Niko misalnya. Nah. Apa atau tidak makan 3 hari misalnya. Apa dong? Mama bilang apa kah? Supaya Niko mau manggung tuh apa mama bilang? Mama bilang ya nanti top apa? Iya, bisa nanti top up kan gini ya. Baru biasa pas selesai panggung udah top up. Tapi yang penting Niko senang ya. Iya. Senang ya. Iya, Niko sama Ibu Reni terima kasih mau hadir. Saya sudah 2 kali di kode-kode tadi. Kita sudah waktunya udah mepet. Okay. Tapi Bu, kalau bagi tips lah buat
orang-orang orang tua lah di luar sana tuh yang punya anak model atau mau anaknya jadi model tuh mau nggak, tipsnya apa ini? Tipsnya ya. Tipsnya ini apa ini? Kalau saya sih pertama kan anaknya dulu nih yang benar-benar pastiin ini benar-benar mau anak saya nggak sih. Nah itu tapi jangan dipaksain, soalnya kasihan juga kalau dipaksain. Kalaupun mau nih orang tuanya nih yang mau kan. Kalau saya sih awalnya itu saya kasih lihat di video di YouTube dulu anak saya seperti ini nak gitu. Nah kalau emang anaknya mau ya silahkan didukung, tapi kan beberapa anak-anak ini kemudian nih apalagi anak-anak ya kan. Saya punya anak kemudian. Benar. Itu pernah satu dia kan udah baru dua atau 3 kali gitu, tapi pernah yang last terakhir kita kasih ikut modeling itu dia benar-benar bad mood. Harusnya udah dia nih yang harusnya naik, tapi bad mood soalnya dia kan nggak suka kalau dicubit-cubit. Ternyata di belakang panggung banyak ibu-ibu cubit-cubit gitu. Betul. Dia nggak suka, nah dia nggak mau naik sama sekali. Nah Niko pernah gitu? Niko sering, tapi dia nggak bad mood. Dia tetap jaga ininya. Lanjut aja terus. Jadi kalau saya sih mungkin lebih ke touch anaknya ini dijelasin kalau emang udah kayak gitu kan dibicarakan baik-baik lah gitu, moodnya bujuk-bujuk apa sih ininya, karena mau nggak mau itu jalan satu-satunya kasih es krim kasih jalan satu-satunya nih adik mau apa nanti kalau setelah ini kasih ini ya, itu anjur banget itu. Contohnya aja kan top up walaupun terakhir enggak ini. Niko kalau bayangkan saja kalau ada teman-teman ya di sini, mau ngomong apa sama teman-teman tak? Apa dong? Teman apanya? Ya teman sekolah deh misalnya. Teman-teman sekolah. Kita main bola lagi yuk. Teman sekolah kah, teman model tak kah? Teman model tak kah? Terserah. Apa? Biasanya kalau nanti kita main lagi nih, apakah? Apa dong? Dadah. Pas. Tapi terlihat dia berusaha sekali ya. Dia ini berada di 2 dunia yang berbeda. Jadi kalau di di entertain beda sikapnya, ininya beda. Iya, yang penting senang ya Naya. Iya. Insyaallah. Ya, saya terima kasih sudah hadir hadir di podcastnya Portal Media. Siapa tahu 1 tahun 2 tahun ke depan Niko sudah di Jakarta, datang ke sini, saya harus mengajar di sini. Pasti. Ya Niko ya. Amin. Berarti 1 tahun 2 tahun ke depan sudah SMP dong ini ya. Iya benar. SMP. Ya sudah. Terima kasih kawan-kawan Portal Media, terima kasih sudah hadir lagi di podcastnya Portal Media. Tolong taruh di kolom komen siapa yang harus kami undang lagi di meja ini. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.